Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya bernama Mawidah Hasugian, NIM 0314237558. Tempat tugas di Sekolah Dasar Negeri 034813 Pertemuan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sholat wajib di kelas 2 SD semester 2. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, dahsyat, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran materi sholat ya. Nah, sebelum mulai kita belajar, kita berdoa dulu. Ibu minta dulu ketua kelas memimpin doa. Ayo, Bang Azhar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas karena sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ayu, Wilan, Azhar, Mei, Uci, Ricardo, Rizky, Yuda, Ari, Siti, Yosa, Arfan. Ya, hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Indonesia Raya. Ikuti ya. Tadi lagu Indonesia Raya. Biar lebih semangat, sekarang anak ibu berdiri semua, yuk berdiri dulu semua. Kita mau tepuk semangat, yang semangat ya, oke? Siap, gerak, bersiap. Ayo, sekarang kita mau tepuk semangat. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Silakan
tentang sholat wajib, tentang apa? Tapi sebelum ibu lanjutkan pelajaran kita, ibu tanya dulu nih. Nah, siapa yang tahu apa sih yang kamu ketahui tentang sholat wajib itu? Siapa? Apa Jar? Sholat wajib adalah sholat yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Iya, pintar, tepuk tangan buat Jar. Kalau sholat wajib itu adalah sholat yang dikerjakan kata Azhar tadi dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dulu ya. Pertanyaan kedua, sholat apa saja yang disebut sholat wajib? Siapa yang berani? Ya, silakan. Apa ya? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya, betul. Tepuk tangan buat Adi. Itulah tadi jenis-jenis ataupun nama-nama sholat wajib. Ada katanya zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Berapa kali? 5. Apa? 5. Oke, sekarang sebelum kita lanjut pelajaran kita nyanyi dulu sebentar ya, agar bersemangat ya. Mau? Mau? Sebentar ya. Semua berdiri yuk, berdiri. Menggapai bintang. Ya, ikutkan ya. Siap pula, ayo, kalian musik lagi bapak, yuk. Ayo, musik, ayo. Semangat. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduknya rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melihat di atas pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Buka menjadi dua, dua jembatan kaca. Dua jari kanan, dua jari kiri. Buka menjadi empat, dua kamera jengking. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Buka menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Buka menjadi delapan, dua berikan biji. Lima jari kanan, lima jari kiri. Buka menjadi 10, siap berdoa. Sekali lagi ya, sebentar, yuk. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduknya rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melihat di atas pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Buka menjadi dua, dua jembatan kaca. Dua jari kanan, dua jari kiri. Buka menjadi empat, dua kamera jengking. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Buka menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Buka menjadi delapan, dua berikan biji. Lima jari kanan, lima jari kiri. Buka menjadi 10, siap berdoa. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Tepuk tangan. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran kita ya, yaitu materinya tentang sholat wajib.
Nampak? Hari ini materi kita adalah materi tentang sholat wajib. Hari ini kita belajar tentang sholat wajib. Coba dulu sama-sama yang kuat suaranya pengertian sholat wajib nampak atau enggak? Nampak? Oke, 1, 2, 3 ya mulai. Yang telah ditentukan. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat wajib merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Coba dulu tengok ini di samping. Ada apa ini? Rukun Islam. Nah, sekarang ibu tanya dulu. Kalau rukun Islam itu yang kedua apa? Sholat. Ini dia. Rukun Islam itu ada 5. Yang kedua itu adalah sholat. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu sholat wajib. Yang mana tadi katanya udah ibu jelaskan di sini. Sholat wajib itu ada 5. Yang pertama itu adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sekarang apa sih syarat wajib sholat itu? Sekarang kita belajar tentang syarat wajib sholat. Apa aja syarat wajib sholat itu? Ini yang tertera di papan tulis. Syarat wajib sholat. Siapa yang bisa membaca? Ayo, siapa yang bisa membaca kira-kira apa aja itu? Syarat yang wajib sholat itu salah satunya adalah ini. Beragama Islam apa? Beragama Islam. Kita agama kita Islam atau enggak? Berarti kita wajib sholat. Terus yang kedua katanya dewasa ataupun balik. Orang yang sudah dewasa. Kalian sudah dewasa? Belum. Tapi walaupun kalian belum dewasa, mulai dari sekarang sudah bisa baca sholat. Terus yang kedua ketiga katanya tadi akal sehat. Nah, kalau orang gila itu nggak wajib sholat ya. Jangan kalian bilang gini nanti, itu orang gila nggak pernah ketemu sholat. Nah, itu nggak wajib sholat. Yang berakal sehat aja, kita berakal sehat atau enggak? Iya, akal sehat kita ya. Makanya kita diwajibkan sholat. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi yang sudah dewasa atau sudah remaja ya. Yang selanjutnya telah sampai ajaran Islam kepadanya. Dan yang terakhir adalah bersih dan suci dari najis. Artinya kalau ketika kita sholat itu bersih dia dari najis. Apa contoh najis itu? Contohnya tai ayam, kotoran, pipis ya kan? Itulah contoh najis. Jadi kalau sholat itu harus terbebas dari yang ibu sebutkan tadi. Nah, itu tadi adalah syarat wajib sholat. Sekarang kita masuk ke rukun sholat wajib. Nah, ibu mintalah dulu si Ari baca dulu Ari. Rukun sholat. Boleh ke depan, boleh. Biar nampak. Ayo ke depan yuk. Ayo Ari dibaca dulu rukun sholat wajib. Kenapa? Rukun sholat wajib adalah unsur-unsur yang harus dan ada dalam sholat agar sholat tersebut sah. Jika salah satu rukun sholat ditinggalkan atau tidak dilakukan dengan benar, maka sholat tersebut batal. Oke, silakan Ibu Ari. Itulah tadi yang dibaca Ari itu adalah rukun sholat wajib. Nah, maksudnya di sini Ibu jelaskan sedikit ya. Kalau enggak sesuai dengan rukunnya, udah sah sholat kita ini, enggak sah sholat kita. Kalau tidak sesuai rukunnya, makanya kita sholat harus sesuai rukun. Oh ini masuk lagi ke pelajaran selanjutnya, syarat sah sholat. Pak, siapa yang berani membaca ke depan yuk? Ayo siapa? Ayo, siapa yuk?
Siti, ayo Siti. Gak apa-apa, gak kuat tuh suaranya, gak apa-apa. Ayo pergi ke depan dibaca yuk. harus sehingga salah seseorang menjadi sah jika salah satu syarat sah halal tidak terpenuhi, maka salat tersebut tidak sah dan harus diulang. Syarat sah syarat ada di bawah siji. Oke, silakan duduk. Nah, syarat sah sholat itu ada 5. Hitung dulu sama-sama, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ibu baca satu persatu. Yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, kalau sholat itu badan kita, tempat sholat kita harus suci. Suci artinya bersih. Jadi ketika kita sholat haruslah bersih bajunya, haruslah bersih sholatnya, haruslah itu sejadahnya. Terus yang kedua, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Contohnya kalau perempuan pakai apa biasanya kalau sholat? Iya, hijab. Boleh apa aja? Ayo. Apa? Telukung. Iya, telukung. Iya kan? Ada di sini sholat nggak pakai telukung, nampak rambutnya. Terus yang ketiga telah masuk waktu sholat. Nah, ini penting ini ya. Ayo dengarkan ibu. Telah masuk waktu sholat. Nah, ini ibu tanya dulu kalian, ini masuk nggak waktu sholat ini? Jam berapa ini? Sekitar jam 9. Enggak kan? Kalau kalian sholat, Yuda, kalau kalian sholat maghrib hari ini, contoh, Allahu Akbar, usolli fardhu maghribi, sah atau enggak? Enggak sah. Jadi harus pas waktu masuk waktu sholat baru kita boleh sholat. Enggak suka-suka kita. Jadi itu maksudnya tadi telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, contohnya ke sini kita. Ya ke situ hadapnya dan di belakang itu kayak gini. Jadi sholatnya tidak sah. Seperti ini. Kita lanjut ya. Ini dia. Apa itu? Hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, tengok ini ada banyak hal-hal yang membatalkan sholat ini. Salah satunya adalah sengaja berbicara atau mendengarkan orang berbicara. Ini sering ini kayak gini kan? Pas sholat, Allahu Akbar. Weh. Kali ditutup kowe. Itu udah pas atau enggak itu? Enggak boleh ya pas waktu sholat cerita. Enggak boleh. Terus yang kedua, sengaja makan atau minum. Pas waktu sholat juga enggak boleh makan. Contohnya ada bonbonnya di kantongnya ke sholat, Allah Akbar. Enggak boleh kayak gitu ya. Nanti sholatnya jadi batal. Terus yang ketiga, sengaja mengeluarkan najis atau angin. Nah, ini pun nggak boleh itu ya. Kalau ketika kalian pas waktu sholat tiba-tiba kan Allah Akbar, nah itu jadi batal. Harus berwudu lagi dan diulangi sholatnya. Nggak boleh ya. Yang selanjutnya, sengaja mengubah posisi tubuh sehingga tidak menghadap kiblat. Oh, ini tadi saya dibahas juga ya. Kalau di belakangkan kiblat atau disampingkan jadi tidak sah. Selanjutnya adalah sengaja melakukan gerakan yang banyak dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan itu?
sengaja melakukan gerakan yang tidak gerakan sholat. Contohnya pas waktu sholat gimana itu? Contohnya kayak gini kan? Allah, iya, pintar si Adi, Allah, jalan-jalan dia ada gerakan sholat jalan-jalan? Tidak ada kan? Oh, jadi itu jadi batal lah sholatnya. Jadi pas waktu sholat harus seperti ini. Kalau disuruh berdiri tegak, berarti berdiri tegak. Berdiri tegak menghadap kiblat. Sekarang sengaja tertawa terbahak-bahak. Siapa bisa tertawa? Tertawa semuanya. 1, 2, 3, yuk. Itu tidak boleh waktu sholat. Nah, terus yang selanjutnya adalah hilang akal sehat karena gila atau pingsan. Nah, ketika kamu sholat, Allah Akbar, kita pingsan. Jadi batal lah sholatnya. Nanti kalau udah sadar baru dilanjutkan lagi. Nah, ini hilang kesadaran karena tidur atau pingsan. Itu pun juga masuk ya. Ada kayak gitu kan, sholat subuh saking ngantuknya ketiduran dia. Udah pun salam imamnya atau bener. Padahal udah salam imamnya, udah mau pulang orangnya tetap tidur. Nah, itu berarti sholatnya juga batal. Dan yang terakhir adalah hilang suci karena haid atau nifas bagi wanita. Nah, kalau haid juga sholatnya jadi batal ya. Ketika pas waktu sholat haidnya jadi batal. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Waktu mengerjakan sholat. Nah, ini ada waktu-waktunya mengerjakan sholat. Ada yang bisa membaca ke depan? Azhar lalu yuk, ayo ke depan yuk. Biar gampang untuk lihat ini. Oke, dan malu. Jangan kurang jelas. Kalau kurang jelas aja nggak apa-apa dicoba dari baca yuk sini yuk. Waktu mengerjakan sholat. Buat bikin lagu ya, ada dengan teman-temannya ya. Yuk mulai. Waktu mengerjakan sholat. Waktu sholat berbeda-beda pada setiap tempat atau wilayah. Bahkan perbedaan ini juga terasa dari waktu ke waktu. Sebab waktu sholat berkaitan dengan perbedaan semu matahari terhadap bumi. Untuk menentukan waktu sholat diperlukan letak geografis atau tanggal dan ketinggalan. Sholat subuh dimulai sejak munculnya fajar shadiq, yaitu cahaya putih yang melintang di ufuk timur sampai ketika matahari terbit. Sholat zuhur dimulai jika matahari telah condong ke arah barat sampai tiba waktu asar. Sholat asar diawali ketika kita meletakkan benda yang bayangannya lebih panjang dari benda itu sendiri. Berakhir ketika matahari terbenam. Sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya. Sholat isya dimulai sejak hilangnya cahaya merah syafaq di barat sampai terbit fajar shadiq tapi esok pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Azhar. Ngantuk ya kalian? Ngantuk? Enggak? Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan nggak ngantuk. Masih ingat apa? Tegakkan sholat. Masih? Berdiri kita yuk, dari kemajuan lagi nanti aja berdiri dulu, jangan ngantuk yuk. Tegakkan sholat itu kan? 1, 2, 3 ya. Tegakkan sholat yang lima waktu. Sholat subuh
membaca ya, yang kuat suaranya ya. Arpan lah dulu, yo, Arpan. Kalau nggak bisa baca ini nggak apa-apa, baca apa aja, laptop, ayo Arpan. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Itu ada baca di laptop itu. Wah, bikin salamnya dari teman-temannya. Rukun sholat membaca niat. 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri tegak bagi yang mampu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. 4. Membaca Rasul Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. 5. Dengan tamayun. 6. Sujud antara dua sujud dengan tumaninah. Iya, terus. Duduk tasyahud akhir dengan membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam dengan pertama. Tertib berurutan dalam mengerjakan rukun sholat. Oke, silakan duduk. Nah, inilah tadi yang dibacakan oleh Arfad itu adalah rukun sholat. Rukun apa tadi, Dik? Sholat. Ya, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingatkan ya, lebih rajin lagi membaca di rumah ya. Lebih rajin lagi belajar membaca di rumah ya. Ya, Bu. Biar lancar membacanya. Oke? Iya. Siapa sih belum lancar membaca? Turun tangannya, diperlantar lagi bacaannya ya. Lebih rajin membaca. Oke. Dan lanjut lagi pelajaran kita ya. Masuk rukun sholat. Ada niat sampai dengan 13 tertib. Tertib ini artinya berurutan dari niat sampai dengan salam. Nomor balik-balik, jangan balik-balik. Duluan salam baru niat. Itu udah kebalik itu ya. Masuk ke apa itu, baca sama-sama apa? Ini sama-sama dulu baca. Yuk, 1, 2, 3 mulai. Dikerjakan dalam 2 rakaat wajib. Jadi jumlah rakaat sholat wajib dalam sehari semalam itu ada 17. Seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, sholat subuh 3 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, zuhur, asar dan isya 4 rakaat. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari. Tapi nanti setelah ini kita buat tugas kelompok. Ya, sebelum apa? Sebelum kita masuk ke tugas kelompok, jangan lebih segar, jangan lebih semangat. Sekarang berdiri semua, boleh di sini ya, boleh keluar boleh. Boleh di sini yo, ini biar semangat yo. Di sini. Boleh keluar, ayo geser udah. Nggak apa-apa, sini udah bebas, nggak terserah bebas. Dari tangan, tuh.
Oke, tepuk tangan. Udah segar? Silakan duduk. Yang pernah minum boleh duduk minum. Ayo. Biar kita setelah ini bisa kelompok. Yang ada minumnya boleh minum. Yang mau permisi boleh permisi juga, tapi jangan lama. Boleh ya. Sebelum kita buat tugas kelompok. Udah selesai minumnya, udah selesai enggak ada mau permisi? Enggak? Sudah siap kita mengerjakan tugas? Segera keluarkan dulu bukunya sama pensil ataupun pulpennya, ayo keluarkan. Satu kelompok kita bagi dari berapa ini ya? Berapa? Ada 3 kelompok aja ya. Oh, ayu. Oh, nggak usah ayu, nggak uci sama Ciota, yo. Kalian tempat sama Cilo. Nah, bawa aja kucinya sih nggak apa-apa. Satu, 2, 3. Oh, si Mei pun kesana juga biar pas ya, bawa aja kucinya tadi. Nah ini yang aku tiba salah, ini sikat doa atau kesana sama sisyo. Dan lihatkan dulu semua ya, tugas kelompok kita adalah menggambar alat-alat sholat seperti yang sudah pernah kita lakukan. Apa aja yang dipergunakan ketika waktu mau sholat? Contohnya ada sejadah, ada peci, ada gelembung, ya bagus. Itulah digambar salah satu. Kalau udah digambar satu contohnya sejadah itu aja, oke? Jangan ada satu. Oke, sekarang persentase ya. Lanjut aja kelompok. Siapa duluan? Ya, oke, kelompok 2 silahkan. Tunjukkan gambarnya ke depan. Ya. Tunjukkan. Nah, ini tengok gambar kelompok 1. Gambar apa ini? Kelompok 2 gambar apa ini? Tasbih. Ya, ini adalah gambar Tasbih. tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Ya, gambar apa ini? Gambar apa ini? Sejadah. Ya betul. Ya betul kata kelompok 3 ini adalah gambar sejadah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang masuk kelompok 1. Ayo yuk, kelompok yuk. Tunjukkan sama temannya. Sini yuk. Mana kamu? Ini gambar apa? Sejadah. Hanya satu atau enggak? Satu. Tapi ada gambar-gambarnya. Kelompok 3 kita
tadi sudah ada juga, cuman lebih cantik dan lebih rapi kelompok 1. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Tapi kelompok 3 pun bagusnya bagus, cuman lebih bagus lagi kalau ditaruh gambarnya seperti ini ya. Nah, silakan dulu. Tapi sebelum kita tutup pelajaran kita, Ibu tanyalah dulu, udah paham ya kalian tentang sholat wajib? Udah, Bu. Paham kalian perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah? Udah, Apakah kalian sudah paham nama-nama sholat? Udah, Bu. Apa aja tadi? 1. Sholat Subuh, maghrib, asar, isya, zuhur. ya, alhamdulillah berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham itu tentang sholat wajib ya. Mudah-mudahan bukan cuma dipelajari aja di sekolah ya, tapi dilaksanakan di rumah. Mulai hari ini jangan lupa sholatnya ya. Ya, Bu. Seperti nanti ketika pulang sekolah kita sholat apa di luar kita laksanakan? Pulang sekolah 12:30 kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kembali ketua kelas membawakan doa. Ya. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Berjumpa lagi kita di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.